Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar senantiasa patuh dan taat terhadap segala perintahnya, serta menjauhi larangannya. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Setiap pelanggaran dalam agama Islam memiliki kafarat yang harus dibayar sebagai bentuk pemulihan atas dosa yang dilakukan. Salah satu pelanggaran yang mewajibkan pembayaran kafarat adalah melakukan hubungan suami istri saat berpuasa, terutama dalam bulan Ramadan. Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri di saat yang seharusnya berpuasa, mereka diwajibkan membayar kafarat sebagai kompensasi atas pelanggaran tersebut. Hal ini berlaku khususnya jika hubungan tersebut dilakukan saat waktu puasa, setelah terbit fajar dan sebelum tenggelamnya matahari, dalam keadaan masih berpuasa. Gus Baha menjelaskan bahwa kafarat untuk pelanggaran ini dapat berupa pembebasan seorang budak. Namun, jika tidak mampu melakukan hal tersebut, orang tersebut harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, maka wajib memberikan makanan kepada 60 orang miskin sebagai pengganti. Dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh Gus Baha, diperjelas bahwa hukuman kafarat ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga telah diperjelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kafarat harus tetap dibayar, yakni dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Meskipun saat ini seseorang tersebut mungkin berstatus miskin dan tidak mampu melakukannya, namun suatu saat ketika mampu, kafarat tersebut tetap wajib dibayar. Sementara itu, Imam Malik memperbolehkan pelaku pelanggaran untuk memilih salah satu dari ketiga syarat kafarat yang disebutkan dalam hadits. Bagi Imam Malik, pelanggaran ini sama dengan mengganggu kehormatan bulan Ramadan, sehingga hukumannya juga sebanding dengan pelanggaran tersebut. Dalam pandangan Imam Malik, setiap pelanggaran yang mengganggu kehormatan bulan Ramadan, seperti makan di siang hari tanpa keadaan darurat, juga dianggap serupa dan memerlukan kafarat. Selain itu, Gus Baha menjelaskan bahwa pembayaran kafarat ini merupakan bagian dari proses pemulihan atas dosa yang dilakukan. Tujuan dari kafarat adalah untuk menghapus, membersihkan, dan menutupi dosa tersebut agar pelaku dapat kembali kepada keadaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pemahaman Gus Baha, kafarat juga menjadi sebuah bentuk tanggung jawab moral bagi pelaku pelanggaran. Dengan membayar kafarat, seseorang menunjukkan kesungguhan dan kesadaran mereka akan kesalahan yang telah dilakukan, serta tekad untuk memperbaiki diri ke depannya. Pemikiran Gus Baha mengenai kafarat ini juga terkait dengan konsep taubat dalam Islam. Taubat merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembayaran kafarat dapat menjadi bagian dari proses taubat tersebut, yang menandakan keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam bertaubat. Selain itu, Gus Baha juga menekankan pentingnya memahami hukum-hukum agama secara mendalam, termasuk mengenai kafarat ini. Dengan pemahaman yang baik, seseorang akan lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalankan ibadah dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat berdampak pada pembayaran kafarat. Pada akhirnya, Gus Baha mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kafarat adalah salah satu bentuk konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran dalam agama Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk senantiasa menjaga ketaatan mereka terhadap ajaran agama dan menghindari melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pembayaran kafarat. Selain itu, Gus Baha juga menekankan pentingnya kesadaran diri dalam menjalankan ibadah, terutama selama bulan Ramadan. Ia mengajak umat Muslim untuk lebih memperhatikan tindakan mereka dan menjaga agar tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengharuskan pembayaran kafarat. Dalam konteks ini, Gus Baha memberikan penjelasan bahwa kesalahan manusia adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Dengan demikian, pembayaran kafarat juga menjadi sebuah pelajaran bagi umat Muslim untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa. Lebih lanjut, Gus Baha mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan pengampunan. Meskipun seseorang telah melakukan pelanggaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubat bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pembayaran kafarat juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk rahmat dan kesempatan untuk memperbaiki diri.
Dalam rangka memahami lebih dalam tentang kafarat dan tata cara pembayarannya, Gus Baha menyarankan umat muslim untuk mengkaji lebih lanjut melalui literatur-literatur agama dan berkonsultasi dengan ulama yang kompeten. Dengan pemahaman yang lebih baik, seseorang akan dapat melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk dan menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Sebagai penutup, Gus Baha menegaskan bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ibadah puasa tidak boleh dianggap remeh, namun harus ditanggapi dengan serius. Pembayaran kafarat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk selalu berusaha menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, serta siap bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.